Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inyuman Gede Candawikananta dengan NIM 23055551065. Jadi di video ini saya akan membahas tentang DML atau yang sering disebut dengan Data Manipulation Language dari video yang sebelumnya. Data Manipulation Language adalah bahasa pemrograman yang mampu menambah, menghapus, dan mengubah data. Jadi dalam video ini saya akan membahas tentang beberapa query yang ada di dalam DML atau Data Manipulation Language. Query tersebut meliputi insert, update, select, dan delete. Jadi untuk yang pertama, untuk query insert. Jadi insert itu digunakan untuk memasukkan data dalam tabel yang kita telah buat. Untuk query insert kita bisa tulis sebagai berikut, yaitu kita menggunakan kata insert into, lalu diikuti dengan nama tabel dalam kurung kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Lalu values ini kita akan memasuki nilai apa yang ke dalam kolom tersebut. Kita juga bisa memasuki beberapa nilai sekaligus seperti contoh di bawah ini. Berikutnya ada update. Jadi update itu digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada di dalam tabel. Contohnya kita bisa menggantikan nama, menggantikan angka pada data yang kita telah buat di dalam tabel. Jadi untuk menggunakan perintah update ini kita bisa menggunakan kata update, lalu diikuti dengan nama tabel, set, nama kolom sama dengan value ini maksudnya nama apa yang kita mau ubah, where, lalu kondisi. Berikutnya yaitu ada select. Select itu digunakan untuk menunjukkan atau menampilkan data yang ada dalam tabel. Untuk perintah select ini kita bisa kombinasiin dengan sintaks atau beberapa perintah lainnya. Jadi nanti saya akan bahas itu. Perintah select ini kita dapat tulis dengan menggunakan kata select dengan nama kolom, from, nama tabel. Untuk query select kita bisa kombinasiin dengan beberapa perintah, yaitu seperti order by, like, dan between. Jadi order by ini kita digunakan untuk mengurutkan data. Jadi untuk penulisan perintahnya itu sebagai berikut. Kita mulai dengan select bintang. Bintang ini artinya akan menunjukkan seluruh isi dari tabel. From, nama tabel, order by, jadi nama kolom, lalu diikuti dengan ascending atau descending. Ascending ini itu artinya akan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau descending itu akan mengurutkan data dari terbesar ke yang terkecil. Lalu di sini ada like. Jadi like itu untuk mencari pola yang ditentukan. Untuk penulisan perintahnya yaitu sebagai berikut: select bintang atau all, from, nama tabel, where, kondisi, nama kolom, like itu petik 2 dan tanda persen. Jadi tanda persen dalam perintah ini merupakan karakter pengganti yang cocok dengan 0 atau lebih karakter apapun dalam sebuah string. Jadi ketika tanda persen ini ada di awal, itu seperti ini, maka akan mencocokkan semua data yang diakhiri oleh huruf A. Kalau tanda persennya berada di akhir, maka akan mencocokkan data yang diawali dengan huruf A. Kalau tanda persennya ada 2 seperti ini, maka akan mencocokkan semua data di mana A ini muncul dalam kolom tersebut. Lalu berikutnya ada between. Between itu artinya di antara. Jadi untuk penulisan perintahnya yaitu select all, from, nama tabel, where, itu ada kondisi, between,
1, dan 3. Seperti itu. Lalu ada juga beberapa sintaks lainnya, yaitu sum, count, dan AVG atau average. Jadi sum ini untuk menjumlahkan atau yang menjumlahkan data. Jadi untuk menulis sintaks sum itu sebagai berikut, yaitu select sum, lalu dalam kurung nama kolom, from, nama tabel. Habis itu untuk count ini digunakan untuk menghitung data. Lalu untuk penulisan sintaksnya yaitu select, count, dalam kurung nama kolom, from, nama tabel, where, diikuti dengan kondisi. Dan yang terakhir ada average. Average itu rata-rata. Jadi perintah ini digunakan untuk menghitung rata-rata dari suatu data. Untuk penulisan sintaksnya itu sebagai berikut, yaitu select AVG, dalam kurung nama kolom, from, nama tabel. Dan yang terakhir kita ada delete. Delete itu digunakan untuk menghapus data, menghapus tabel, ataupun menghapus database. Untuk perintah masing-masing yaitu sebagai berikut. Untuk menghapus data kita bisa menggunakan delete from, nama tabel, where, lalu diikuti dengan kondisinya. Untuk menghapus tabel kita bisa menggunakan drop table, nama tabel. Dan untuk menghapus database kita bisa menggunakan drop database lalu diikuti dengan database. Jadi berikutnya saya akan mencoba untuk melakukan beberapa query yang telah saya bahas. Oke, untuk yang pertama kita perlu membuka aplikasi exam. Lalu kita perlu aktifkan MySQL dan Apache. Oke, berikutnya kita akan membuka command prompt. Jadi di sini untuk mengakses MySQL kita perlu pergi ke dalam file lokasinya. Jadi cd exam, cd MySQL, cd bin. Lalu kita akan masuk ke dalam SQL. Nah, kita udah masuk. Berikutnya kita akan melihat database. Show databases. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah membuat beberapa database, jadi di sini akan muncul semua database yang saya telah bikin. Jadi untuk di video ini saya akan menggunakan database toko ini. Jadi use db toko. Seperti itu. Kita di sini bisa lihat kita telah menggunakan database toko. Kita juga bisa melihat tabel yang ada di dalam database yang kita telah bikin. Jadi di sini saya sebelumnya sudah membuat tabel pelanggan. Nah, di video ini saya juga akan mempraktekkan cara untuk membuat tabel baru, yaitu dengan menggunakan create tabel. Lalu misalnya nama tabelnya yaitu tabel barang. Nah, di sini kita bisa masukin nama kolom yaitu ID barang. Tipe data integer, not null. Lalu nama barang, varchar 55, not null. Lalu misalnya ada harganya itu integer, not null. Kita juga bisa isiin primary key dalam tabel ini. Jadi primary key-nya akan berada di ID barang. Seperti ini. Oke. Tables. Jadi di sini kita berhasil untuk membuat tabel barang. Oke, berikutnya saya akan mencoba untuk memasuki data dalam tabel barang. Kalau kita bisa lihat di sini,
ketika saya ingin melihat isi dari tabel barang, di sini muncul empty set, berarti artinya itu tabel barang ini masih kosong. Jadi saya akan masukin beberapa data dalam tabel barang. Di insert itu nama tabel, itu tabel barang. Lalu kita bisa masuki data menggunakan perintah sebagai berikut, yaitu ID barang, nama barang, dan harga. Itu values, misalnya di barang saat itu nama barangnya misalnya Oreo, lalu harganya 5.000 gitu. Jadi kalau kita ingin melihat tabelnya, isi dari tabelnya, kita bisa menggunakan select all from TB barang. Sini ternyata sudah berhasil untuk masukin datanya. Berikutnya saya akan masuki beberapa data lagi. Misalnya air mineral, harganya 4.000. Itu di barang ketiga, misalnya apa ya, roti, harganya 3.000. Lalu yang keempat ada poki gitu misalnya, harganya berapa ya, 4.000. Dan yang terakhir di barang yang kelima, misalnya Citato, harganya 9.000. Nah, di sini sudah berhasil untuk masuki banyak data tersebut. Coba kita lihat. Ini kita telah berhasil untuk masuki data-data dalam tabel barang. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang query update. Jadi update itu digunakan untuk untuk memperbarui data. Jadi misalnya di sini kita ingin update tabel, kita ingin masuki kita ingin update nama barang Citato ini, kita ingin menggantikan nama barang Citato ini menjadi misalnya Lays. Jadi kita bisa menggunakan perintah update. Jadi update TB barang, set nama dengan Citato, nama jadi Lays, where misalnya ID barang yang kelima. Oh maaf, salah nama kolom. Nah, jadi sini sudah berhasil untuk menggantikan data dalam tabel barang. Kalau kita mau lihat di sini, Citato sudah berubah menjadi Lays seperti itu. Kemudian kita juga bisa, lagi sekali saya akan merubah isi dari data yang ada dalam tabel ini. Saya akan mencoba untuk merubah harga Lays dari 9.000 menjadi 10.000 gitu misalnya. Jadi sekali lagi, update TB barang, itu set harganya 10.000, where nama barang tulis.
Jadi di sini sudah terjadi update pada tabel barang. Kemudian kita juga bisa mengupdate seluruh dari satu kolom ini. Jadi saya akan mencontohkannya. Untuk itu saya akan menambahkan satu kolom lagi. Untuk menambahkan satu kolom kita bisa menggunakan perintah alter tabel barang, add misalnya satuan 55 makhluk ya. So, kalau kita lihat di sini kita sudah menambahkan lagi satu kolom, dan saya akan menggunakan perintah update sekali untuk mengisi seluruh dari kolom satuan ini. Misalnya kita akan mengupdate kolom tersebut dengan menggunakan perintah update, lalu diikuti dengan nama tabel, habis itu set satuan dengan misalnya pieces. Kalau kita lihat di sini dalam kolom satuan ini kita sudah update semua yang ada dalam kolom satuan ini menjadi pieces. Sebelumnya kosong, sekarang sudah terupdate. Oke, sekian untuk perintah update. Berikutnya saya akan coba untuk menjelaskan perintah delete. Jadi perintah delete ini kita bisa menggunakan untuk delete untuk melihat data. Jadi contoh penggunaannya itu sebagai berikut, yaitu kita menggunakan kata delete, from, lalu nama tabel, itu tabel TB barang, itu where diikuti dengan kondisi. Misalnya kita yang ingin menghapus ID barang yang kelima, cukup saja untuk nulis ID barang sama dengan 5. Seperti itu. Di sini sudah terdelete ID barang yang kelima. Terus itu select from TB barang. Selanjutnya saya akan membahas tentang perintah select. Jadi perintah select ini sebenarnya bisa dikombinasiin dengan beberapa perintah lainnya. Yang pertama itu saya akan membahas tentang perintah order by. Jadi order by itu kita gunakan untuk mengurutkan data. Contoh penggunaannya itu sebagai berikut, yaitu select, misalnya select all, bintang itu artinya all, keseluruhan dari tabel, from TB barang, order by, misalnya ID barang. Saya mau mengurutkan ID barang dari yang terkecil yang terbesar ke yang terkecil. Jadi kita menggunakan descending. Nah, seperti itu. Kita juga bisa menggunakan ascending untuk mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita juga bisa urutkan alfabet atau huruf barang ascending. Jadi ascending akan mengurutkan dari alfabet awal sampai dari A ke Z gitu. Misalnya kalau kita menggunakan descending, jadi dari R, B, O ke A gitu. Itu kita juga bisa mengisi batas untuk mengurutkan data dengan mengisi kata limit. Limit itu batasnya. Misalnya kita hanya ingin menampilkan 2 data. Jadi di sini akan mengurutkan 2 data.
Misalnya kalau limitnya 3 akan menampilkan 3 data. Misalnya kalau 1 hanya menampilkan 1 data, seperti itu. Lalu select by like. Jadi kita akan menggunakan perintah like. Jadi barang where, misalnya nama barang like, misalnya kita ingin mencari nama barang yang diawali dengan huruf O. Kita isi dengan tanda persen. Enter. Di nama barang yang diawali dengan huruf O itu berada pada ID barang 1 yang bernama Oreo. Misalnya kalau kita ingin mencari nama barang yang akhirannya Y misalnya, jadi di sini kita menemukan nama barang yang akhirannya Y yaitu Pocky dengan ID barang 4. Misalnya kita isi tanda panah 2 seperti ini. Di sini akan menampilkan nama barang yang ada O yang dihimpit oleh 2 karakter. Itu sebagai berikut. O ini dihimpit oleh ini, O dihimpit oleh R dan T, O di sini dihimpit oleh B dan C. Seperti itu. Habis itu kita bisa menggunakan perintah between. Jadi perintah between itu digunakan untuk menampilkan data di antara apa gitu, misalnya kondisinya. Jadi contohnya itu kita akan select all from tabel barang, di mana ID barang misalnya between 1 and 3. Jadi di sini akan menampilkan data di antara 1 dan 3. Nah, di sini sudah menampilkan data di antara 1 dan 3, dan ID barang 1 dan 3 itu juga termasuk. Misalnya kalau kita menampilkan, kita coba 1 dan 2, ditampilkan itu hanya ID barang 1 dan 2, seperti itu. Setelah berikutnya saya akan membahas tentang count, sum, dan average. Jadi count itu digunakan untuk menghitung. Misalnya kita select dulu, select all, select count, lalu dalam kurung, misalnya kita akan menghitung satuan. Kita akan melihat berapa banyak kata satuan dalam tabel barang ini. Di satuan, maksudnya banyak kata pieces. Di sini akan menghitung berapa banyak ID barang yang memiliki satuan pieces, yaitu ada 4. Jadi ada 4 ID barang yang memiliki satuan PCS ini, pieces. Lalu berikutnya saya akan coba menggunakan select sum. Select sum ini untuk menjumlahkan. Jadi dia akan menjumlahkan data dalam tabel. Misalnya kita ingin menjumlahkan harga dari tabel barang ini, jadi cukup untuk sum dalam kurung harga from TB barang. Di sini akan menjumlahkan harga dari tabel barang, yaitu jumlah dari harganya itu yaitu 20.000. Oke, untuk yang terakhir saya akan coba untuk menghitung rata-rata dari harga dengan menggunakan perintah average.
Nah, di sini rata-ratanya itu 5.000. Seperti itu. Jadi itu aja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.